Dear Lord, thank you for today. Thank you for giving us this time and bringing us together online so that we can learn and understand all your teachings to the Bible and educate ourselves to understand you better and continue to spread your word. In the name of Jesus, I pray. Amen. Oke, amen. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan sesuai dengan topik yang sudah saya tuliskan di dalam iklan Bible Independent Church. Saya akan mengajar tentang topik yang berkata meneruskan pengajaran rasul-rasul. Ya, ayat yang akan kita baca hari ini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Saya bacakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat ini bisa kita cek di dalam ayat di dalam bahasa Inggrisnya ya, dalam bahasa Inggris. Misalnya saya bacakan di dalam NIV, New International Version, Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Let's check another version from King James Version. The same verse, Acts 2:42, say, and they continue steadfastly in the apostle doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. So we can say there were 4 important points from this verse. So Bible has been teaching us the 4 important points. The first one, yang pertama di sini dikatakan apostle doctrine. Lalu yang kedua dikatakan fellowship atau persekutuan. Lalu yang ketiga dikatakan breaking of bread. This is talking about communion, ya, communion that we celebrate or we having when we have our fellowship. Jadi ketika kita ada di dalam persekutuan, bahwa pertemuan jemaat itu disertai dengan perjamuan Tuhan, breaking of bread, and in prayer. Jadi di dalam persekutuan jemaat harus selalu ada keempat hal ini. Dikatakan apostle doctrine, pengajaran, atau dikatakan didace atau didaskalia. Ingat, saya selalu jelaskan didaskalia higiainose. Didaskalia adalah kata yang penting, yaitu pengajaran. Jadi di dalam kebaktian-kebaktian jemaat, pertemuan jemaat, yang penting itu adalah pengajaran, bukan hal-hal lain. Kalau engkau pergi ke gereja, ini doktrin, ini nomor 1, number 1 things that you looking for when you come to the fellowship with other Christian people, or when you gonna come together as a church, ya, you need to seek for doctrine.
teaching. Jadi doktrin ini sangat penting sekali. Setiap gereja harus mengajarkan doktrin. Jadi kalau gereja tidak ada doktrinnya itu bukan gereja. Kalau di gereja itu cuma ngomongnya cuma apa itu motivasi, di gereja itu cuma apa itu pengajarannya tidak jelas ya. Gereja itu cuma dengan banyaknya kegiatan-kegiatan, tidak ada pengajaran sehingga jemaatnya tidak tahu pengajaran apa. Itu bukan gereja, saya bilang. Lalu gereja itu ada fellowship di mana jemaat bertemu satu sama lain. Kemudian perjamuan Tuhan, breaking of bread. Lalu prayers ini, don't forget to mention prayers. We come together as a church to pray to God. This is very important thing. So those 4 things are the things that make the church solid. Itu ya. Jadi gereja itu akan kuat apabila gereja itu mempunyai apostle teaching. Mengapa dikatakan apostle teaching? Nah, saya melihatnya di dalam bahasa asli Alkitab dikatakan esan de pros karte pontes. Ya, pros karte pontes itu atau di dalam NIV bilang devoted. Devoted itu apa artinya devoted? Devoted itu artinya mereka mengikuti dengan seksama apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. They follow through, they adhere to apostle teaching. Mengapa apostle teaching? Oleh karena Yesus sudah terangkat ke surga dan apostle itu atau rasul-rasul itu mereka they have all the sound doctrine that the church needed. Jadi gereja itu mereka mendapatkan doktrin-doktrin yang baik melalui pengajaran para rasul. Jadi kalau datang ke gereja bukan hanya pengajaran yang dipentingkan, tetapi apakah pengajaran itu sehat? Apakah pengajaran itu adhere to apostle teaching? Apakah kita masih devoted? Apakah kita masih setia kepada pengajaran rasul-rasul? Dikatakan di sini juga beberapa hal di sini. Persevere and not to faint. Artinya berpegang teguh kepada pengajaran-pengajaran rasul. Mengapa gereja Tuhan sekarang sudah berjalan menyimpang dari jalan Tuhan? Karena mereka menyimpang dari pengajaran rasul-rasul. Karena mereka tidak lagi menyelidiki pengajaran rasul-rasul. Karena mereka cenderung mengajarkan doktrin manusia. Mereka cenderung mengajarkan apa itu myth. Mereka mengajarkan mitos-mitos, dongeng-dongeng. Mereka mengajarkan cerita-cerita yang mau didengarkan atau senang didengarkan oleh telinga manusia. Mereka membayar guru-guru yang bisa mengajar mereka. They open their ear to listen what the teacher wants to teach them. Jadi cuma apa yang pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan guru-guru mereka. Saudara mesti hati-hati di sini. Pengajaran para rasul. Gereja yang benar itu berdiri teguh di atas pengajaran rasul. Mengapa? Ephesians 2:20 katakan di sini, and are built upon the foundation of the apostle and prophet, Jesus Christ himself being the chief corner of stone. Jadi rasul-rasul ini adalah foundation. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, seharusnya kembali kepada pengajaran para rasul. Gereja mula-mula
Jangan menciptakan pengajaran yang aneh-aneh. Jangan membangun pengajaran yang sesat. Jangan membangun pengajaran yang kacau. Sehingga banyak jemaat yang kacau. Kan saya lihat kan seperti itu. Orang sekarang tidak lagi mau percaya kepada firman Tuhan. Tapi percaya kepada apa? Kata-kata positif. Yang paling populer yang saya lihat saat ini adalah apa? Orang cenderung ingin mendengarkan nubuat-nubuat yang baru. Ya, mereka tidak devoted lagi. They didn't devote themselves to the apostle teaching, but they built another teaching, which is the false teaching. Jadi ajaran-ajaran yang sesat justru yang mereka ikuti, gitu. Kata-kata apa? Positif. Lalu apa lagi? Pengakuan-pengakuan iman, membuat pengakuan-pengakuan iman. Hari ini saya akan berhasil. Mana ada di dalam Alkitab mengajarkan seperti itu? Begitu. Biasanya orang kan terpengaruh. Kalau ada orang sakit, mereka rame-rame di Facebook langsung bilang, dalam nama Yesus pasti sembuh. Anda kok berani sekali memastikan sembuh? Anda sendiri tidak pernah berdoa bagi orang itu. Kenapa bilang pasti sembuh? Nanti besok dia mati, engkau bilang, puji Tuhan, sekarang sudah sembuh. Ini kacau sekali hal-hal seperti ini. Mengapa? Karena pengajaran yang diajarkan di gereja itu kacau. Mereka mendengar ajaran-ajaran kacau, tidak lagi saya bilang di dalam proskarteopontes, gitu ya. Bukan lagi mereka adhere atau mereka steadfastly attentive, bukan betul-betul detail untuk mengikuti pengajaran Rasul, tetapi justru membangun ajaran-ajaran sendiri. Begitu. Banyak yang saya lihat seperti itu. Orang senang dengan kata-kata motivasi, dorongan. Engkau hidupmu akan diberkati. Kalau di Facebook ditulis, katakan amin bahwa hari ini engkau diberkati. Aminnya tuh banyak begitu. Padahal tidak tahu hidup orang percaya sudah diberkati. Kenapa mesti aminkan kata-kata yang kosong? Begitu, jangan sembarang mengaminkan kata-kata yang kosong. Jadi kita penting sekali membangun hidup kita di atas pengajaran Rasul. Ini bicara tentang sound doctrine, ajaran yang benar, ajaran yang tidak terkontaminasi. Di dalam gereja harusnya ada ajaran, jangan cuma ngomong-ngomong kosong, omong-omong besar, ngomong-ngomong yang tidak ada artinya. Pendetanya tidak pernah mengajar bagaimana engkau sebagai jemaat, engkau bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau tidak pernah diajarkan doktrin yang benar, tidak pernah diajarkan sound doctrine. Jadi kita, we all need the sound doctrine in our life to grow in faith. Not just the myth, not just the story, not just the one that you wanted to hear from other people. Itu yang disebut dengan sugar coat gospel. Injil yang cuma surga telinga, menyenangkan telingamu. Bukan pengajaran yang benar. Begitu, hari ini saya mau tawarkan kepadamu, kembalilah saudara kepada pengajaran-pengajaran yang benar dari rasul-rasul. Kenapa? Pengajaran itu adalah dasar, the foundation of the church. And Jesus Christ with the chief of corner gitu. Jadi Jesus Christ itu dia menjadi batu penjuru. Sementara rasul-rasul dan nabi-nabi itu menyusun pengajaran-pengajaran yang benar. Jadi nomor satu ini penting saudara ya, dikatakan oleh Alkitab, persevere, harus betul teguh, not to faint, jangan berpindah, lalu menunjukkan kekuatan untuk berpegang teguh kepada pengajaran yang benar. Jadi kalau di gerejamu tidak ada pengajaran yang benar, saya bilang keluar dari situ. Buat apa habiskan hidupmu di situ? Jadi kalau pengajaran di gerejamu kompromi, keluar dari situ. Jangan tetap di situ supaya hidupmu tidak terkompromi. Karena kita itu mengikut Tuhan, bukan mengikut
mengikuti gereja. Kalau pergi ke gereja bukan karena ingin kumpul-kumpul, bukan hanya karena ingin bertemu dengan sesama saudara, bukan karena di gereja situ gerejanya sesama suku atau gereja di situ sesama dengan teman-temanmu, tapi gereja yang mengandalkan doktrin dari apostel, rasul-rasul. Kalau tidak ada gereja yang seperti itu, saya bilang engkau harus mengusahakan sendiri bersama dengan keluargamu, bersama dengan orang-orang tertentu, 2-3 orang membentuk jemaat yang alkitabiah supaya doktrinnya itu benar di situ. Jadi bergereja itu bukan untuk cari-cari teman, bukan untuk tunjukkan fashion, bukan untuk ketemu-temu teman, bukan untuk berbisnis, tapi untuk mencari pengajaran. We need to be growing up in faith by apa? Hearing, listen, by apa lagi? Study sound doctrine, begitu ya. Jadi ini yang paling penting Alkitab bilang. Lalu fellowship, bersekutu bersama. Jangan tinggalkan fellowship dengan orang-orang yang satu doktrin yang sama. Kalau fellowship dengan orang-orang yang doktrinnya kacau, ya lebih baik keluar dari situ. Ngapain berfellowship dengan orang-orang yang doktrinnya kacau? Hidupmu tidak dibangun. Lalu kita bersama-sama memecahkan roti bersama dengan orang-orang juga yang mengenal doktrin yang alkitabiah, lalu saling mendoakan. Nah, saudara, saya mau tunjukkan di sini Kisah 2 ayat 42 ini muncul dari mana? Coba lihat, kita lihat di sini, saudara, dengan cepat ya. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk menjelaskannya. Misalnya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah 2:42 ini kan muncul dari Kisah 2 ayat pertama. Dikatakan di dalam Alkitab ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari Pentakosta ini apa? Hari Pentakosta bukan gereja Pentakosta, jangan salah. Hari Pentakosta itu hari ke-50. Hari Pentakosta itu bukan hari ketuangan Roh Kudus, tetapi ada festival khusus. The most important festive in Jewish life ya. Jadi kita mesti tahu Pentakosta itu apa? Mengapa orang percaya berkumpul di satu tempat? Kan dikatakan di Alkitab begini, ketika mereka berkumpul di satu tempat, dikatakan ayat 2 di situ, tiba-tiba turun dari langit, bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu ada lidah-lidah api, lalu penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, Alkitab katakan waktu itu orang percaya berkumpul pada hari Pentakosta. Nah, saya mau tunjukkan di sini 3 important festival in Jewish life ya. Orang Yahudi punya 3 perayaan utama yang penting. Yang pertama namanya Pesak atau Paskah ya. Paskah ini bukan hari perayaan orang percaya, orang Yahudi itu Pesak atau Paskah atau Passover, di mana orang Yahudi memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Lah itu tanggal 14 Nisan, lalu dilanjutkan tanggal 15 Nisan Unleavened Bread Feast atau dikatakan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang dirayakan mulai dari 15 Nisan sampai 22 Nisan, yaitu 7 hari. Jadi semua ragi di antara orang Yahudi harus dibuang. Mengapa? Karena pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka buru-buru. Tidak sempat lagi mengkamiri itu adonan supaya adonan itu berkembang. Jadi Tuhan memberikan mereka peringatan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari itu mereka keluar dari Mesir buru-buru, tidak memakai ragi. Jadi semua ragi harus dibuang selama 7 hari. Nah, ini kemudian dirayakan dengan makan sayur pahit. Sayur pahit melambangkan kesusahan orang Israel di Mesir. Bagaimana hidup mereka begitu pahit, menjadi budak di sana. Lalu dimakan juga dengan anak domba, itu lemseng ya, gitu ya, dimakan dengan lemseng. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini perayaan yang pertama. Lalu perayaan yang kedua ada yang disebut dengan Savot, yaitu hari Pentakosta, dirayakan
6 Nisan ini yang Alkitab katakan tadi. Orang percaya berkumpul bersama di sini, di satu tempat untuk merayakan Pentakosta. Kan mereka orang Yahudi waktu itu. Nah, 3 hari raya ini orang Yahudi harus datang ke Yerusalem dimanapun mereka tinggal. Jadi merayakan Unleavened Bread Feast, kemudian Shavuot atau Pentakosta, lalu Sukkot tanggal 15 Tisri. Nah, saudara, bulan-bulan Yahudi ini saya tunjukkan kepada saudara supaya mengerti gitu ya. Bulan-bulan Yahudi itu apa? Bulan Nisan. Ini bulan pertama yang Tuhan tetapkan. Ketika mereka keluar dari Mesir itu 15 Nisan. Itu Nisan, Maret sampai April. Iyar. Kemudian ada bulan Sivan. Tadi 6 Sivan itu hari Pentakosta. Lalu bulan Tammuz. Lalu bulan Av. Lalu bulan Elul. Lalu bulan Tisri. Ini bulan Tisri perayaan Sukkot. Tadi kan tanggal 15. Setiap tanggal 1 Tisri orang Yahudi itu tahunnya berganti, disebut dengan Rosh Hoshana. Kemudian ada bulan Chesvan, lalu Kislev, lalu bulan Tevet, bulan Shvat, dan bulan Adar. Nah, kita kembali lagi di sini, hari ke-50 itu maksudnya apa? Itu namanya 7 minggu. Dikatakan sesudah Pesak hari pertama, mereka mulai menghitung Omer pertama sampai hari ke-50. Ada di mana itu Pak Wanda itu ayatnya? Ada di dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai 13. 7 minggu cara menghitungnya adalah itu adalah pertama kali tuaian gandum gitu. Jadi pertama potong gandum itu sif itu pertama satu berkas itu, maka itu dihitung sebagai omer. Lalu ini harus dirayakan selama 7 minggu sampai dia punya penuaian jadi penuh begitu. Makanya dinamakan perayaan Pentakosta atau perayaan 7 weeks. Jadi hari ke-50. Jadi hari pertama Pesak itu tadi. Pesak hari pertama itu mana? Di sini tadi 15 Nisan ini. Lalu pas malam-malam ini 6:18 PM saya sudah jelaskan waktu Israel itu dari sunset to sunset. Jadi ketika malam jam 6 sudah berganti. Nah, ketika jam 6:18 Pesak itu hari pertama, Omer pertama mulai berlaku sampai hari ke-50. Kalau saudara hitung kan 50 itu 7 minggu. Jadi inilah namanya hari Pentakosta. Nah, jangan kaitkan itu orang-orang ada yang berdoa 10 hari menunggu Roh Kudus turun. Ini bodoh sekali namanya ini. Tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti apa yang Tuhan nyatakan ya. Jadi mereka berpikir Yesus naik ke surga itu hari 40 hari, kemudian tambah 10 hari, hari ke-50 10 hari berdoa tunggu-tunggu Roh Kudus turun. Padahal hari Pentakosta itu adalah Shavuot. Istilahnya adalah hari pertama tuaian dihitung sampai kepada 7 minggu. Ini Tuhan suruh rayakan hari. Nah, orang Yahudi itu punya 3 perayaan penting. Tadi saya sudah bilang nih, dikatakan di dalam Keluaran 23 ayat 14 sampai 17. 3 kali setahun engkau harus merayakan perayaan bagiku. Perayaan apa itu? Yang pertama, roti tidak beragi. Itu dirayakan 7 hari, 15 Nisan sampai dengan 22 Nisan. Baru dikatakan merayakan apa yang disebut dengan hari raya menuai tadi. Yang disebut dengan hari raya Pentakosta, 6 Sivan. Jadi 6 Sivan itu dirayakan sampai hari ke-50. Yang tadi cluenya saya bilang, sesudah Paskah hari pertama, hitung Omer pertama itu sampai hari yang ke-50. Sampai tuaian menjadi penuh gitu ya. Lalu dikatakan hari yang ketiga itu, yang perayaan penting yang ketiga namanya Sukkot. Saudara, nanti saya jelaskan ini nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan akhir zaman. Ini Sukkot ini adalah pengumpulan hasil akhir tahun. Jadi ini adalah tuaian akhir. Kalau sebentar saya buka. Mana tadi dia? Kalau Shavuot itu adalah tuaian awal, Sukkot itu adalah tuaian akhir. Pesak ini adalah keluarnya
bangsa Israel dari Mesir. Ini sebenarnya melambangkan juga kehidupan Kristen ini. Orang Kristen pertama kali ditebus Tuhan, dikeluarkan dari dosa. Ini berada di dalam musim Pesak ini, unleavened bread feast ini. Lalu kemudian tuayan yang pertama. Di sini sebenarnya hari-hari di mana kita sekarang sedang hidup. Dan kita sedang menunggu hari terakhir, tuayan akhir, yaitu Sukot. Mengapa Sukot? Ini pas tanggalnya 15 Tisri. Hari pertama 1 Tisri itu adalah Rosh Hosana, yaitu hari perayaan pergantian tahun. Setiap hari Rosh Hosana itu orang Israel sebenarnya Rosh Hosana 1 dan Rosh Hosana 2 ceritanya mereka bilang ini hari penentuan di mana Tuhan akan menghidupkan orang yang hidup, tapi juga ada orang yang akan mati di tanggal 1 dan 2 Tisri ini. Jadi mereka dari 1 sampai tanggal 10 Tisri yaitu Yom Kippur, mereka mengadakan hari pendamaian. Ketika Yom Kippur itu dari 1 sampai 10 Tisri itu, maka itu sangkakala akan ditiup setiap hari. Nah, Saudara, Sukot ini menandai hari-hari terakhir, Saudara. Hari-hari terakhir. Begitu. Sukot ini menandai tuayan terakhir. Ini nanti saya bicara dalam nubuatan akhir zaman ini ada kaitannya ini. Jadi 3 hal ini harus dipahami ini. Semua orang Yahudi dimanapun mereka tinggal, mereka harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Pesak, unleavened bread feast, lalu Safot, lalu Sukot. Ingat, ketika mengapa Yesus harus mati di Yerusalem? Karena Yesus dikatakan 1 Korintus 5 ayat 7, Yesus dikatakan anak domba Paskah. Jadi sementara orang Israel menyembeli anak domba, hari itu juga Yesus disembeli atau Yesus dibunuh, disalib. Di mana semua orang dari segala bangsa datang ke Yerusalem. Makanya waktu itu sebenarnya penyaliban Yesus memang Allah sudah buat seperti itu. Semua orang di segala bangsa itu datang ke Yerusalem, mereka melihat Yesus. Karena Golgota itu terletak di tengah jalan. Golgota itu jalan orang lalu lalang di situ. Di situ setiap orang lalu lalang, orang bilang, siapa yang disalib ini? Ini orang mengaku sebagai Mesias. Lihat itu. Jadi 15 Nisan. Kenapa ini? Saya tunjukkan di sini 15 Nisan ini tanggal 10 orang Israel disuruh Tuhan untuk mengurung anak domba. Tanggal 10 itu adalah Sabat Hagadol, Sabat pertama yang dirayakan oleh orang Israel setelah lama sekali mereka tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Nah, Yesus juga sebelum masuk Yerusalem merayakan Sabat Hagadol. Tanggal 10, kemudian tanggal 11, kemudian hari Minggu, Yesus memasuki Yerusalem yang disebut dengan Minggu Palem. Dia dielu-elukan sebagai Raja. Hosana bagi engkau Raja yang datang di dalam nama Tuhan. Kemudian tanggal 14 Nisan katanya anak domba itu disembeli. Hari Rabu tepatnya Yesus mati disembeli. Jadi ini nubuat Alkitab tepat sekali kalau dihitung. Saudara yang rindu untuk belajar, ikut kelas saya jelaskan sejelas-jelasnya di Eleos Theological School mengenai nubuatan Yesus. Mengapa dia mati di Yerusalem? Apa urgensi nubuatan itu? Apa artinya Safot itu? Mengapa Safot itu dirayakan? Mengapa Sukot dirayakan? Kapan Yesus lahir dan Yesus mati bisa dihitung dengan tepat berdasarkan nubuatan ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di sini saya mau bilang mereka berkumpul di hari Pentakosta di satu tempat semua orang percaya karena ingin merayakan yang disebut dengan Safot atau hari tuayan awal. Makanya di situ Roh Kudus bekerja. Jadi jangan baca ini lalu dihubungkan, lalu bikin doa 10 hari untuk tunggu-tunggu Roh Kudus turun. Kapan Roh Kudus mau turun? Roh Kudus sudah turun, tidak perlu ditunggu-tunggu. Begitu. Jadi engkau kalau ikut Tuhan, jangan ikuti tradisi yang salah. Belajar Alkitab supaya otakmu terisi, supaya engkau jadi pintar, supaya engkau ngerti tentang nubuatan firman Tuhan. Pendeta Wanda Dumais mengajar kebenaran, bukan membawa engkau belajar tradisi.
Jadi belajar harus melihat setiap kegenapan nubuat firman Tuhan. Jadi Tuhan selalu melakukan firman-Nya itu selalu dari firman ini dan tidak pernah ada yang tidak digenapi. Alkitab selalu harmonis. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, tapi kita kembali lagi kepada pembahasan kita hari ini. Jadi penting sekali untuk bertekun di dalam pengajaran, devoted to apostle teaching. Penting sekali kita untuk adhere, untuk apa lagi? Persevere, not to faint. Jadi tidak tergoyahkan, tidak berjalan ke kiri, ke kanan. Selalu tetap dalam pengajaran Rasul. Apa itu pengajaran Rasul, Pendeta Wanda? Kembali kepada Alkitab, sound doctrine, pengajaran yang benar. Kalau tidak ada pengajaran yang benar, kalau engkau belum mendapatkan pengajaran yang benar, cari pengajaran yang benar. Kalau di tempatmu tidak ada pengajaran yang benar, jangan bertahan di situ. Cari pengajaran yang benar. Lalu dalam persekutuan, lalu berkumpul untuk memecahkan roti. Hari ini kita akan melakukan komunion, perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur bersama-sama. Lalu kita akan berdoa. Tuhan memberkati. Amin.